Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi praktis sel galvani atau sel volta. Yang pertama, aplikasi sel galvani. Yang pertama yakni sel kering, yang kedua sel nikat, yang ketiga baterai merkurium, yang keempat baterai perak oksida, yang kelima baterai litium, yang keenam sel bahan bakar. Bagian pertama yakni sel kering atau baterai. Sel kering ini sering digunakan sebagai sumber energi untuk radio, lampu blitz, dan senter. Bagian luar sel ini terbuat dari seng yang berkelakuan sebagai anode dan tampak di permukaan bawah sebagai ujung negatif baterai. Ujung positif baterai yang berkelakuan sebagai katode tersusun dari grafit atau karbon dengan susunan tertentu yang dikelilingi oleh suatu pasta campuran serbuk grafit, batu kawi, dan salmiak. Sel kering menghasilkan potensial 1,5 volt. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Kemudian bagian 2 yakni sel nikat. Sel nikat termasuk baterai yang dapat diisi ulang. Sel ini dapat menghasilkan potensial 1,4 volt dan dapat digunakan untuk baterai elektronik. Baterai nikat mengandung anode yang tersusun dari kamdium padat dan katode yang tersusun dari NiO(OH) fase solid. Elektrolit yang digunakan biasanya KOH. Selama penggunaan kamdium teroksidasi dan NiO(OH) tereduksi menurut persamaan berikut. Kemudian bagian 3 yakni baterai merkurium. Baterai merkurium merupakan baterai kecil pertama yang dikembangkan secara komersial pada awal tahun 1940-an. Anode berupa logam seng dan katode berupa merkurium oksida. Elektrolit yang digunakan larutan potasium hidroksida atau KOH pekat. Potensial yang dihasilkan 1,35 volt. Keuntungan baterai ini adalah potensial yang dihasilkan mendekati konstan. Kemudian bagian 4 yakni baterai perak oksida. Baterai perak oksida merupakan salah satu baterai yang termasuk dalam jenis baterai primer. Baterai perak oksida tergolong tipis dan harganya relatif mahal dibandingkan dengan baterai lainnya. Dari segi ukuran, baterai ini memiliki ukuran sebesar 0,3 sampai 0,5 inch. Pada baterai perak oksida, Zb bertindak sebagai anode, sedangkan Ag2O bertindak sebagai katode. KOH bentuk pasta sebagai elektrolit. Baterai jenis ini memiliki potensial sel sebesar 1,5 volt dan dapat bertahan untuk waktu yang cukup lama. Baterai peroksida terdiri dari Zn sebagai anode dan Ag2O sebagai katode, dan KOH dalam bentuk pasta sebagai elektrolit. Beda potensialnya 1,5 volt, reaksi kimianya sebagai berikut. Kemudian bagian 4 yakni baterai litium. Baterai litium adalah baterai yang dapat diisi ulang, ringan, dan menghasilkan potensial yang tinggi. Litium memiliki potensial oksidasi sekitar minus 3,4 volt, lebih besar dibanding logam lain dan hanya 6,94 gram litium yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mol elektron. Baterai litium terdiri atas anode litium, katode oksida logam atau sulfida logam yang dapat bergabung dengan Li+, dan elektrode yang mengandung garam litium dalam pelarut organik. Jika katodenya MnO2, sebagai contoh reaksi pada elektrode sebagai berikut. Kemudian bagian 4 yakni sel bahan bakar. Sel bahan bakar adalah baterai sebuah alat elektrokimia yang mirip dengan baterai, tetapi berbeda karena dia dirancang untuk dapat diisi terus reaktannya yang terkonsumsi, yaitu dia memproduksi listrik dari penyediaan bahan bakar dan hidrogen dan oksigen dari luar. Hal ini berbeda dengan energi internal dari baterai. Sebagai tambahan elektrode dalam baterai bereaksi dan berganti pada saat baterai diisi atau dibuang energinya. Sedangkan elektrode sel bahan bakar adalah
katalitik dan relatif stabil. Setengah reaksi yang terjadi pada sel bahan bakar. Kemudian bagian 4 yakni sel aki atau baterai penyimpan timbal. Sel aki terdiri atas Pb sebagai anode, PbO2 sebagai katode, dan H2SO4 sebagai elektrolit. Sel jenis ini termasuk sel sekunder karena zat-zat hasil reaksi dapat diubah menjadi zat-zat semula. Sel aki merupakan sel galvani yang dihubungkan seri untuk menghasilkan suatu voltase yang lebih besar. Suatu sel aki 6 volt tersusun dari 3 sel yang dihubungkan secara seri, masing-masing menghasilkan 2 volt. Pada saat sel menghasilkan arus listrik, reaksinya yang terjadi sebagai berikut. Sekian untuk penjelasan materi aplikasi praktis sel volta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.